Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di Kupas Tuntas Crypto by Hendita. Nah, kali ini gue mau bahas update soal render ya. Jadi kalau kita lihat render network sebenarnya sekarang sedang mengalami koreksi ya, atau bisa dibilang lagi diem terus ya teman-teman, lagi turun lah lumayan ya. Kalau kita lihat dari daily itu dari harganya $13 sekarang turun ke $10 ya. Dan kalau kita lihat tidak ada signifikansi dia tiba-tiba mau naik gitu, sepertinya enggak ya teman-teman. Nah, berarti pertanyaannya kalau sekarang sedang koreksi gini, potensi buy paling bagus di mana sih untuk beli koin render? Jadi untuk beli koin render sendiri menurut gua kita harus lihat dulu dari ininya dulu ya teman-teman, dari update-update di komunitasnya ataupun di news-news yang ada ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat dari update di websitenya, di Twitternya teman-teman. Dimana kalau kita lihat di sini tidak ada sesuatu yang benar-benar mind blowing ya di sini. Pokoknya render terus akan meningkatkan ininya ya teman-teman, proposal untuk RNP 009 atau RNP 010 ya, dimana dia terus meningkatkan atau mengupgrade sistem dari render network sendiri ya teman-teman. Dan komunitasnya menurut gue sih semakin lama semakin besar. Nah, tapi belum ada sesuatu yang menurut gue bisa mempam si render network ini ke depannya, oke? Yang mungkin prediksinya bisa sampai $40, tapi menurut gue mungkin belum sekarang ya teman-teman. Mungkin akan koreksi dulu. Nah, buat teman-teman justru bisa memanfaatkan kondisi saat ini ya untuk menyerok render ketika harga di bawah. Nah, seperti yang kita lihat sebenarnya si Solana dan juga render ini memiliki hubungan ya, karena kan intinya mereka sudah sudah bekerja sama, dan sekarang kalau kita mau beli render pun bisa pakai Solana ya. Jadi dia masih ada dalam satu ekosistem yang sama. Dan kalau kita lihat baik render maupun Solana itu sudah menyentuh harga yang sangat tinggi teman-teman, dan sekarang sedang mengalami koreksi. Nah, pertanyaannya di manakah dan sampai berapakah koreksi, atau di manakah kita harus membeli? Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada beberapa berita yang gua rangkumkan teman-teman di sini, di mana kalau kita lihat di sini experts stand firm on crypto projection despite market fluctuation ya. Jadi intinya di sini dia membahas strategi untuk render dan phantom ya teman-teman. Nah, turning attention to render, altcoin Sephora recommend acquiring the digital token at its present value, projecting significant climb to $9. The analyst also identified the centralized DPU market as a sector poised of growth. In addition, they highlight promising chart of Phantom which has shown resilient after rebounding from 0.9, suggesting it might be an opportunity moment for investment. Jadi kalau kita lihat sekarang itu lagi gantian ya teman-teman. Jadi tidak hanya si render yang naik, tapi phantom teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini phantom lagi naik gak? Kita lihat. Nah, kalau kita lihat lah phantom juga sedang mengalami kenaikan ya. Nah, dengan rally seperti ini bisa jadi mendukung si render untuk naik ya teman-teman. Tapi ini masih tanda-tanda ya teman-teman ya. Jadi kalau dia bilang sih render dan phantom itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita investasikan lah. Nah, kalau kita lihat lagi di berita yang berikutnya, kalau kita lihat di sini kan, analis renew confident in Ethereum top competitor despite market correction. Jadi walaupun market koreksi, ada confidence ya, keyakinan bahwa harga akan naik. Intinya Solana retest proses, jadi sama ya. Solana juga sedang mengalami retest di harga kurang lebih di 180 sampai $170. Kalau Bitcoin sedang ada koreksi ke 60 sampai $65.000 ya, atau di $63.000 saat itu ya teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat nih Solana sendiri, kita bisa melakukan pembelian di area 170 ataupun di area $140 ya. Nah, menurut gue sih Solana ini bisa koreksi sampai lebih bawah lagi ya, bisa sampai ke $140, sampai ke 0,382 atau bahkan di $100 ya untuk Solana sendiri. Nah, berarti kalau misalnya Solana akan turun, artinya, oke teman-teman, artinya sih render juga bisa mengalami penurunan ya teman-teman, dan justru sekarang merupakan time to accumulate render, oke? Nah, in my opinion, it's a perfect time to
accumulate render for the next rise. I can personally scale it up to $9 from here. Jadi dia percaya dirinya bahwa si render ini bisa mengalami penurunan sampai ke $9 ya. Karena sekarang kan banyak yang masuk ke Phantom terlebih dahulu untuk menaikkan harga Phantom ya teman-teman. Mungkin aja ini lagi ada aliran dana dari render dan Solana ke Phantom. Karena kalau kita lihat kan Phantom masih sangat-sangat murah. Nah, sekarang kalau teman-teman mau beli render, menurut gua sih memang bisa dibeli di $0,9, tapi menurut gua dia masih bisa lebih turun lagi ya teman-teman, menurut gua. Jadi kalau kita pakai Fibonacci retracement, kita ambil dari paling bawah ya, dia menurut gua bisa mengalami penurunan sampai ke harga ini ya, $7 teman-teman, menurut gua di 0,5-nya. Jadi kurang lebih penurunannya bisa sampai kurang lebih 50%. Walaupun menurut gue memang agak sulit ya untuk sampai $7. Jadi buat teman-teman mungkin bisa akumulasi dari mulai $9. Ya karena kan dia percaya dirinya di $9. Anggap kita $9 udah serok, tapi kalau misalnya masih turun kita bisa averaging terus ya sampai ke area $7. Karena menurut gue area $7 ini akan sangat sulit ditembus ya teman-teman. Tapi maksimalnya menurut gue sih di $7 ya. Apakah dia akan sampai ke $5? Ya maksimal sekali ya menurut gue boleh dah di $5,5. Tapi ini menurut gue agak sulit ya. Oke, yang pasti kalau misalnya kita averaging sampai bawah sini, ya ini udah cukup banyak kita mengakumulasi render ya teman-teman. Dimana harganya menurut gue memang udah cukup tinggi saat ini, tapi masih bisa lebih tinggi lagi teman-teman. Karena banyak yang memprediksi harga render itu cuma sampai ke $7, $8, ataupun $9, tapi nyatanya bisa sampai ke $14. Dan kalau misalnya dia bisa turun sampai sini teman-teman, bisa sampai ke, anggap aja ke $7 ya. Kita coba pakai kotak-kotak di sini. Oke, kita lihat kenaikannya. Terus kita tambahin lagi ke sini, anggap aja dia cuma sampai $7. Nah, dia masih bisa naik ke angka $20-an teman-teman untuk rally-nya yang berikutnya. Ya, cuma untuk teman-teman yang mau akumulasi render ataupun mau beli, menurut gue sih teman-teman gak usah FOMO karena sekarang itu sedang mengalami koreksi. Ya, koreksinya bisa sejauh apa kembali lagi tergantung dari Bitcoin juga. Kalau Bitcoin masih naik terus, kemungkinan sih koin-koin lain semuanya ikutan naik langsung. Tapi kalau misalnya sekarang Bitcoin ya, Bitcoin masih sideways. Kalau kita lihat kan sekarang Bitcoin itu masih sideways ya. Kita lihat dari candle daily-nya, dia masih sideways ke bawah. Oke. Kalau dia ternyata tidak bisa menembus batas atasnya ini, jadi sebenarnya ini ntar lagi penentuan ya. Kalau kita lihat 4 jam, ini Bitcoin kan udah mulai koreksi nih teman-teman. Nah, koreksi seperti ini. Nah, kalau misalnya dia masih turun lagi, teman-teman, ini kan membentuk jadi head and shoulders nih kalau teman-teman lihat. Mana ya, kita coba lihat head and shoulders-nya. Ini saya bantu gambarin ya. Head and shoulders pattern. Jadi kan kita bisa lihat di sini ini left shoulders-nya, ini head-nya, dan ini right shoulders-nya. Jadi teman-teman harus berhati-hati nih kalau misalnya terjadi yang seperti ini. Kalau misalnya ternyata Bitcoin bisa sampai membentuk head and shoulders, artinya Bitcoin bisa turun sampai ke sini prediksi gua ya. Jadi dia bisa sampai ke 50.000 di sini. Ya, di daerah yang sangat kuat ini teman-teman. Oke, ini menurut gua ya benteng terakhir lah. Karena menurut pengalaman gua sebelum-sebelumnya kalau Bitcoin itu koreksi ya teman-teman, itu bisa sampai ke 30% penurunannya. Misal kita bisa cek di sini ya sebelumnya ya, historical sebelumnya. Bitcoin di tahun 2020 ini belum halving ya teman-teman. Setelah halving itu dia walaupun sudah naik tapi dia bisa koreksi sampai 30%. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, koreksi 30% sampai mana? Ini tuh ternyata penurunan segini cuma 17%. 30%-nya ada di sini. Ya, jadi gua sendiri sebenarnya memang masih menunggu-nunggu ya. Kalau Bitcoin memang turun, gua pastinya akan averaging sampai di 50.000. Ya, which is ini pastinya akan berdampak pada render nanti, teman-teman. Kalau render memang beneran turun, berarti bisa sampai ke $7 juga atau sampai $5 juga ya. Oke, tapi kembali lagi memang kita harus wait and see dulu apakah Bitcoin turun atau naik ya, dan juga Solana juga ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini. Sekali lagi untuk teman-teman yang memang mau beli render, silahkan do your own research terlebih dahulu ya. Jangan cuman FOMO, jangan cuman ikut-ikutan, karena hati-hati nanti teman-teman bisa dimakan market, dan juga ketika investasi pakai uang dingin ya.
Buat teman-teman yang mau tahu update soal kripto lainnya dengan lebih cepat, karena kalau lewat video YouTube seperti ini kan jadi susah ya, lebih lama, harus ada proses editing terlebih dahulu. Teman-teman bisa ikutan Telegram Crypto Hack yang ada di grup, bukan di grup, sorry, di deskripsi ya, baik Discord ataupun Telegramnya. Nanti gue pastinya akan update untuk kripto-kripto yang memang kemungkinan akan naik dengan lebih cepat di sana. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.